Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adinda Oktavia Kusuma Dewi dari kelas plus 2 nomor absen 2. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang teori dasar musik. Nah, pertama-tama, sebenarnya apa sih itu musik? Menurut pengertiannya, musik adalah bunyi-bunyian yang ditangkap oleh indera pendengaran. Selain itu, musik juga suatu karya seni dengan segenap unsur pokok dan pendukungnya. Lalu, bagaimana pendapat para ahli? Salah satunya menurut Aristoteles dalam salah satu bukunya, dia mengatakan bahwa seni musik adalah curahan kemampuan tenaga penggambaran yang berasal dari gerakan rasa dalam satu rentetan nada atau melodi yang memiliki irama. Sampai dari sini, kita juga pengen tahu dong bagaimana sih sejarah pada musik ini dari era ke era. Kita masuk ke era pertama yaitu era medieval pada tahun 400 hingga 1400. Pada masa ini, musik masih dipengaruhi kekuasaan gereja, dimainkan secara individual atau ensemble, atau bahkan instrumen dan choir. Salah satu yang terkenal yaitu The Gregorian Chant. Berikutnya, kita masuk ke era Renaissance, yaitu pada 1400 hingga 1600. Pada era ini, piano dan organ telah ditemukan. Di Italia sendiri telah berkembang seni opera. Pada masa ini, chord musik juga lebih fleksibel. Salah satu yang terkenal yaitu High Disk yang diciptakan oleh William Byrd. Selanjutnya, kita masuk kepada era Barok, yaitu di tahun 1600 hingga 1700. Pada tahun ini, gaya musik lebih beragam, memperbolehkan komposer untuk berimprovisasi secara spontan pada karyanya. Salah satu komposer yang terkenal pada era ini yaitu Johann Sebastian Bach. Berikutnya kita masuk kepada era klasik. Era klasik dimulai di tahun 1700 hingga 1910. Pada zaman ini, pembawaan musik haruslah tepat, mulai dari kecepatan dan ritme, untuk membatasi adanya improvisasi dan ornamentasi. Salah satu karya yang terkenal pada masa ini yaitu Fifth Symphony by Beethoven. Berikutnya kita masuk ke era romantik, yaitu di tahun 1810 hingga 1900. Pada era ini, musik-musik kebanyakan memiliki komposisi perasaan emosi yang kuat. Salah satu yang terkenal, Siegfried yang dibawakan oleh Wagner. Lalu kita masuk kepada era modern, yaitu tahun 1900 hingga tahun 2000. Pada era ini, pembawaan musik menjadi produk dari budaya massa. Musik juga berevolusi hingga menciptakan berbagai jenis atau aliran musik yang bisa kita temukan sekarang ini. Bahkan, sampai sekarang, musik masih berevolusi lebih jauh lagi. Selanjutnya, kita mau tahu unsur-unsur apa aja sih yang ada di dalam musik? Nah, kita dari awal sudah tahu bahwa musik adalah bunyi-bunyian yang ditangkap oleh indera pendengaran. Selain itu, musik juga suatu karya seni. Di dalamnya ada birama, alterasi, nada, timbre, dan tanda kunci. Nah, kita mau tahu kan apa-apa aja itu? Pertama ada melodi. Melodi itu apa ya? Melodi adalah susunan rangkaian nada atau bunyi dengan getaran teratur yang terdengar berurutan. Berikutnya ada harmoni, keselarasan hubungan antara nada yang satu dengan nada yang lainnya saat didengarkan secara bersama-sama. Salah satu contohnya seperti yang ada di sebelah kiri. Berikutnya ada irama dan ada ritme. Irama adalah perulangan bunyi-bunyian menurut pola tertentu dalam sebuah lagu, sedangkan ritme merupakan variasi horizontal dan aksen dari suatu suara yang teratur. Ritme terbentuk dari suara dan diam. Suara dan diam tersebut digabungkan untuk membentuk pola suara yang berulang untuk membuat suatu ritme. Berikutnya ada tempo. Tempo adalah ukuran kecepatan dalam birama lagu. Pada suatu lagu memiliki tempo. Nah, di sini saya memberi contoh pada partitur Indonesia Pusaka yang memiliki tempo sedang atau andante. Nah, tempo sendiri memiliki beberapa jenis, yaitu largo, lambat sekali, lento, lambat, lebih lambat, adagio, lambat,
andante sedang, moderato sedang agak cepat, allegro cepat, vivace lebih cepat, presto cepat sekali, rubato berubah-ubah. Berikutnya kita punya dinamika. Dinamika itu apa lagi sih? Dinamika adalah volume nada secara nyaring atau lembut. Dinamika biasanya digunakan oleh komposer untuk menunjukkan bagaimana perasaan yang terkandung di dalam sebuah komposisi. Apakah itu riang, sedih, datar, atau bahkan agresif. Nah, ada beberapa jenis dinamika. Ada pianissimo, sangat lembut. Piano, lembut. Mezzo piano, cukup lembut. Mezzo forte, cukup keras. Forte, keras. Fortissimo, sangat keras. Lalu kita juga ada crescendo dan decrescendo. Crescendo yaitu dari lembut menjadi keras, sedangkan decrescendo dari keras menjadi lembut. Nah, selanjutnya kita bakal belajar tentang birama. Birama itu apa lagi sih? Birama adalah bagian atau segmen dari suatu baris melodi yang menunjukkan berapa ketukan dalam bagian tersebut. Nah, ini tuh dalam birama ada birama itu sendiri, ada garis birama, serta ada tanda birama. Nah, tanda birama ini kebanyakan dan sering sekali dipakai yaitu tanda birama pecahan. Kita lanjut ke materi berikutnya. Berikutnya ada nada. Nada adalah bunyi yang beraturan dan memiliki frekuensi tunggal tertentu. Lalu ada juga notasi. Nah, yang lebih umum kita temui dan kita jumpai adalah notasi angka. Yaitu biasanya kita temui di Google. Kalau kita search untuk lagu, biasanya kita menemukan notasi angka. Tapi juga ada notasi balok yang biasa kita temukan di partitur seperti pada contoh di bawah ini. Serta ada notasi huruf yang biasa digunakan untuk bermain musik. Berikutnya ada tanda kunci atau clef. Adalah tanda yang ditulis pada awal para nada atau sangkar nada. Berfungsi untuk menunjukkan letak nada. Ada 4 macam tanda kunci, yaitu kunci C alto, kunci C tenor, kunci F, dan kunci G. Contoh dari bentuk-bentuknya seperti yang ada di bawah ini. Berikutnya ada infografik. Infografik itu untuk menaikkan maupun menurunkan nada. Ada beberapa jenis. Yaitu double flat untuk menurunkan satu nada, flat untuk menurunkan setengah nada, sharp untuk menaikkan setengah nada, double sharp untuk menaikkan satu nada, dan natural untuk mengembalikan nada yang telah dinaikkan atau diturunkan. Berikutnya ada timbre. Timbre ini apa lagi sih? Timbre merupakan kualitas atau bisa juga disebut warna bunyi. Keberadaan timbre dipengaruhi 2 hal, yakni sumber bunyi dan bagaimana sumber tersebut bergetar. Nah, kalau kita main gitar sama kita main piano pasti kan beda. Kita main drum sama kita main biola itu juga beda karena alat musiknya berbeda dan cara pemakaiannya juga berbeda. Jadi itu juga yang dinamakan timbre. Wah, ternyata sudah sampai di penghujung. Wah, terima kasih yang udah mendengarkan. Mohon maaf jika selama penjelasan tadi ada hal-hal yang kurang berkenan maupun yang kurang jelas. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih semuanya sudah mendengarkan. Bye.